kita cari win-win solutionnya. Win-win solutionnya gue tetap harus jaga etika, tetap jaga segala macam karena ya kita bisa nemu berbagai jenis banyolan tapi nggak mesti begitu. Nggak mesti gitu ya. Nggak bilang itu salah ya. Gue kalau seandainya dibolehin juga gue pengen aja salto ya kan. Puasin diri sebenarnya gitu. Kemarin gue disuruh MC wedding, cuman pas gue kesana anget perut gue ternyata wedding jahe. Welcome back to Talk About Surya Insomnia dan Demon and Friends. Kabar baik. Ini kabar baik buat teman-teman yang lagi nonton, buat cowok-cowok tentunya, dan juga buat Demon and Friends. Ini bintang tamu kita hari ini cantik banget. Wow. Kita datangkan langsung dari Palembang. Oh, dari Palembang. Bareng empek-empek Candy. Wah. Kotaknya kuning dong, Bang. Berdasarkan nama cukanya, ya. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol, kita datengin langsung dari Palembang. Dia dikenal sebagai Miss Abla. Ini dia, Abla Oliveira. Abla Oliveira. Kamu dari Palembang? Baru aja nyampe dari tadi? Palembang, baru banget nyampe jam 12. Sebenarnya nyebutnya itu Abla Oliveira. Abla Oliveira. Nah, emang rada repot emang. Oliveira. Iya begitu kurang lebih. Abla Oliveira. Iya. Kamu dikenal sebagai drag queen. Iya. Sebenarnya definisi dari drag queen itu apa sih? Sebenarnya drag queen itu tuh ratu palsu. Oh, ratu palsu. Sekarang aku manggilnya abang, kakak, bagaimana sih? Terserah. Beb kali ya. Beb lucu kali ya. Biar lebih akrab kan. Honey kali ya. Iya. Jadi kayak Surya aja manggil Surya aja. Iya, kayak lu lihat sekarang ya kan emang palsu kan? Iya. Ya gitu. Jadi palsu emang guys, nggak ada hologramnya soalnya. palsu ini palsu emang. Black market. Anjir nggak ada duit sama chargernya. Iya gitu. Jadi emang itu tuh kayak sebuah profesi sebenarnya yang mana cowok kalau dia lagi kerja show-nya itu kostumnya itu tuh pakai pakaian perempuan. Kayak pakaian perempuan. Berdandan ala perempuan. Berdandan perempuan. Oke. Gitu. Kayak misalnya beberapa pekerjaannya itu contohnya lip sync. Yang paling common yang banget di Indonesia tuh lip sync kayak gitu. Nge-MC. Ya. Nah, biasanya seputar-seputar itu. Oke, lu berarti berdandan drag queen ini kalau lu kerja? Kalau gue kerja as a MC, as a master of ceremony, yes. As MC. Biasanya nge-MC aja lo pakai ini atau ada event-event karaoke? Ada, kagak. Kalau karaoke kan malam ntar. Oh iya benar. Ya nggak mesti malam, siang juga. Iya sebenarnya. Jadi kalau sebenarnya dandan itu awalnya tuh pas nge-MC doang. Okay. Cuman sekarang tuh lebih ke kayak misalnya karena gue di radio, akhirnya ada beberapa konten-konten radio juga yang pengennya gue dandan kayak gitu. Untuk kebutuhan sosial media dan segala buat kebutuhan sosial media, terus juga kayak lip sync juga, show lip sync juga gitu-gitu. Cuman baru itu dulu sih sementara. Oke. Gitu. Gua manggil apa? Apa? Kayaknya Rafael oke sih. Rafael aja. Nama aslinya adalah Rafael. Iya. Jadi beliau ini adalah laki-laki tulen punya pacar. Lu punya pacar kan? Iya. Baru putus sebenarnya. Sayang sekali. Biar lebih menghayati karakter gue hari ini, jadi putus aja dulu. Neng, kita putus dulu ya, Neng. Gue pengen jadi perempuan gitu. Oh, mau merantau ke Jakarta 2 hari? Iya, 2 hari terus balik lagi, Neng gitu. Oke, berarti ini kita lihat perbandingan dulu ya. Ada foto Rafael as a cowok di kesehariannya Rafael kayak gimana nih dia? Nah, aduh. Kebetulan hari ini dia cukur kumis dan cukur jenggot, jadi bukan. Ini Rafael. Iya dong. Berarti lo in daily life lu Rafael aja kan gitu. Berarti kalau lu mau kerja as a master of ceremony baru jadi drag queen. Tapi lu sebelumnya nge-MC sebagai Rafael, as a Rafael. Awalnya tuh nih ceritanya ya. Ceritanya gimana? Ceritanya awalnya tuh gue tuh pas 2017 awal gue pindah ke Palembang. Itu tuh kan pengen masuk kuliah nih ceritanya.
Gue pengen dong kayak kakak tingkat yang ngikut-ngikut organisasi gunung. Tuh gue kan lagi di gunung kan. Oh iya benar, Mapala. Mapala. Nah, orang-orang kan pada gondrong keren kan. Ngondrongin lah gue dengan tubuh gue yang mungil ini. Kok gue jadi kayak perempuan gitu. Memang profesi gue sebagai MC, kebetulan ada senior MC gue yang bilang, kenapa nggak lu dandan aja, kompetitor dandan kan dikit, kayak gitu. Sekalian. Pas nyoba kecemplung, akhirnya yang lakunya malah di sini. Kerjaan lu malah di situ. Kerjaannya malah lakunya di sini. Oke, ini Rafael tadi di gunung. Sekarang kita lihat Rafael selanjutnya. Ini Rafael. Ini daily life. Ini kuliah. Kalau lagi MC kayak gimana? Ini pacarnya. Nah, ini mantan nyebutnya mantan deh kayaknya. Oh, ini mantan lu. Ini pacarnya ya. Iya. Ini kalau lagi game blokan gini sengaja direm-rem nggak sih? Sengaja. Oke, next. Nah, ini Rafael ketika sudah jadi drag queen. Iya. Oke, lu shaping your body nggak sih, Vel? Maksud gue, badan perempuan sama badan laki-laki kan beda ya, secara postur tuh beda. Ketika lu lagi jadi drag queen, lu berpostur as a woman. Sebenarnya kalau seandainya postur badan itu tuh dari body language-nya. Gue lebih ngerasa kalau lu akan lebih terlihat perempuan ketika attitude lu perempuan. Oke. Gitu. Oke. Attitude-nya perempuan. Gimana cara? Kayak cara ngomongnya, cara segala macamnya. Kalau suara kagak bisa dirubah kan dari Tuhan kan ya. Iya benar. Nggak bisa diganggu gugat. Soalnya ada bintang tamu gue emang lepas-lepas juga suaranya. Iya kemarin kan. Itu. Cuman kalau emang lagi jadi perempuan tuh sebisa mungkin gue ngebanyolnya gimana ya, kurang lebih kayak perempuan tuh gimana. Tapi itu prosesnya panjang, setahun lebih. Lu ngulik kan? Maksud gue lu ngulik kan, men? Ngulik dong. Orang-orang seni kayak kita nggak mungkin yang ngulik kan. Ketika kita masuk ke sebuah peran, kita pengennya pasti yang terbaik nih gitu. Kalau orang punya uniformnya itu segala macam, gue ngerasa uniform gue ini. Jadi gue pengen baju gue bagus, gue pengen wig gue bagus segala macam gitu. Oke. Jadi awalnya akhirnya lu nyoba dari kakak kelas lo, dari kakak tingkat lo akhirnya melakukan itu pertama kali kapan? 2017 langsung. And how it feels like? It was like I'm doing something. Lu menemukan good. Enjoyment di situ. Lu seru nih jadi kayak gini. Karena kan aslinya juga nggak laki-laki banget. Gitu, kirain laki banget. Ajarin dong. Gue suka gini. Ini bagian dari observasi juga ya. Iya. Cara bertingkah laku seperti perempuan. Ketika lu sudah jadi drag queen, lu melakukan sesuatu, body language-nya lu bilang tadi perempuan. Oke. Perempuan. Karena ada nih ya, ada yang namanya ngondek. Ada yang namanya perempuan. Kalau ngondek mungkin gue bakalan ngondek banget. Itu ketika diperlukan dalam show ngondek. Lu harus ngondek. Perempuan pun bisa ngondek sebenarnya. Betul. Cuman gue sering orang tuh lihat, kok lu perempuan banget. Ada hal-hal yang kadang-kadang orang nggak sadar. Kayak beberapa gesture, cara ngomong, cara duduk. Ajarin gue. Cara duduk. Dari lu berdiri terus duduk gitu gimana? Kalau bencong mungkin dia bakal gini. Ini. Ya, gitu kan. Bencong banget kan. Gitu kan. Cuma kalau perempuan tuh ini yang gue tahu ya, jangan dibully ya. Correct me if I'm wrong. Kalau yang perempuan tuh bakalan yang gak segala macam, santai aja, selalu duduk. Dia tahu cara ngelipet kaki segala macam, walaupun kita laki kan agak sakit kan begini kan sebenarnya kan. Ada yang begini. Nah, lu tahu kan? Kan rada sakit banget tuh begitu. Apalagi kan gue perkasa banget anaknya. Asli. Kan lagi. Iya. Jadi cara duduk, membawa dirinya juga as a woman. Benar. Okay. Harus. Sorry, gue agak personal ya. Reaksi keluarga lo ketika tahu bahwa pekerjaan lo di bidang entertainment, tapi in this way? Oke. Sebenarnya mungkin banyak banget orang bilang, bapak lu kemana, nyokap lu kemana, kagak diurusin apa gimana gitu. Gue tuh beruntung banget karena I was born di tengah-tengah keluarga yang komunikasinya lancar banget. Oke. Komunikasi lancar banget. Orang bilang kalau orang-orang kayak lu pasti nggak deket sama papa nih. Gitu kan. Stigmanya sering kayak gitu. Sebenarnya gue paling deket sama papa justru. Oh, bokap lu paling deket? Paling dekat sama papa gitu. Jadi kayak kita tuh, gue tuh diajarin sama adik-adik gue tuh dari kecil, kalau ada apa-apa tuh lu better diskusi sama kita. Iya. Jadi kita cari jalan tengahnya. Jadi emang dari dulu tuh kayaknya udah ke-spill dari kecil kayak oh nih anak keseni nih segala macam bla 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 gitu. Jadi when it comes udah it's not a surprise anymore gitu loh, kayak berarti udah lu bakal begini emang. Menyikapinya biasa aja gitu. Udah biasa aja gitu. Cuman tapi kalau
Iya. Mustahil ya, mustahil kalau seandainya nggak ngelewatin masa-masa yang diingetin, di ini segala macam, bla bla bla. Bukan hanya diingetin dari keluarga pasti ngingetin, keluarga pasti support. ngingetin. Tapi orang-orang di sekitar lu pasti kan bakal gonggong, begini gitu. Cuman kan rekening gue suara ternya lebih gede daripada omongan orang. Berarti lu udah cukup mental lu untuk nembelin kuping lu untuk nggak mendengar itu. Iya makanya. Terus sempat ngedrop nggak sih? Lu sempat ngedrop sih? Dikatain bencong, dikatain ngapain sih lo gitu? Ngedrop lah. Oh ya? Gue kalau ini gue pengen kayak artis kan ngomong gini. Gue baru pertama kali mungkin bakal buka di sini. Jadi gue di tahun 2019 itu gue sempat drop banget sampai gue ke pesantren. Sampai gue ke pesantren itu nggak diminta orang lain. Lo emang pengen? Gue pengen sendiri karena gue waktu itu udah ke psikiater, gue udah ke psikologi segala macam, gue udah apa ya? What makes you feel that way? Waktu itu gue ngerasa bahwa orang-orang kayak kita tuh harus banget happy. Karena kayaknya the only things yang bisa gue jual, yang bisa gue andalkan dari diri gue tuh ketika gue bisa menghibur orang lain. Gitu. Cuman pada saat ternyata itu nggak baik juga buat diri sendiri. Jadi ketika lo sedih lo nangis gitu. Ketika lo marah ya lo bilang marah gitu. Nah pada saat itu gue denial sama diri gue sendiri. Enggak, gue nggak apa-apa kok. Enggak, gue nggak apa-apa. Gue segala macam. Gue better pulang kerja. Pulang kerja kemana? Ntar nongkrong sama teman-teman. Di tengah-tengah tongkrongan kita pasti bakalan jadi pusat perhatian lagi. Ngebanyol lagi, harus lucu lagi. Gitu-gitu. Nah akhirnya itu tuh berujung di tahun 2019. Gue tuh ada di fase ketika gue ketawa nih kan, kalau seandainya kerja badan ini kan perintah otak nih. Ya. Otak sama badan gue tuh udah nggak selaras. Nggak kompak. Jadi nggak kompak lagi. Jadi kayak gue lagi ketawa-tawa segala macam, tiba-tiba gue nangis. Dan gue nggak, kalau seandainya kita tahu perasaan kita sedih, kita bisa kontrol dong. Nyetopinnya berarti kita harus nenangin hati kita. Nah hati gue kagak ngape-ngape, tapi mata gue nangis. Aneh kan? Udah di fase itu sampai akhirnya gue bed rest dulu setahun segala macam, udah siap lagi, baru lo break dulu. Baru kita lanjut lagi. Oke. Gitu. Kalau ngomongin masalah demand kerjaan lo, event kayak gimana sih biasanya yang paling banyak datang demandnya buat kerjaan? Maksud gue mereka untuk mendatangkan drag queen gitu. Ya, so far di Palembang itu kebanyakan itu karena emang di Palembang itu tuh nggak terlalu banyak event gimana juga segala macam. Jadi emang kerjaan gue sekarang banyaknya di wedding. Hampir tiap minggu tuh wedding. Dan apa expect mereka? Lu nge-MC biasa as a wedding MC atau lu yang ngebanyol terbalik gitu nggak? Enggak. Karena as we know dulu di Indonesia kan dulu ada Tata Dado and Silver Boys. Iya. Itu drag queen kan? Iya benar, itu drag queen. Itu drag queen banget. Itu kan? drag queen. Oke. Gitu. Gua mengidolakan mereka banget gitu, kayak dari cara dandan segala macam. Cuman emang gue tahu kita pasti punya kapasitas diri sendiri dan ini ada limitation dari keluarga gue, kayak lu boleh nge-drag queen segala macam, lu kagak boleh senonoh, lu kagak boleh ini, kagak boleh itu segala macam. Jadi kayak ya udah, gue nggak bisa ngelarang, kita cari win-win solutionnya. Win-win solutionnya gue tetap harus jaga etika, tetap jaga segala macam, karena ya kita bisa nemu berbagai jenis banyolan, tapi nggak mesti begitu. Nggak mesti gitu ya. Nggak bilang itu salah ya. Gue kalau seandainya dibolehin juga gue pengen aja salto ya kan. Puasin diri sebenarnya gitu. Kemarin gue disuruh MC wedding, cuman pas gue kesana anget perut gue, ternyata wedding jahe. Bisa aja lo. Oke. Kalau tawaran aneh-aneh ada nggak sih? Ada. Aneh yang bagaimana dulu tapi ini? Ya aneh ya. Apa yang MC lilit ular gitu? Enggak gitu maksud gue. Lebih ya ke aneh kan? Sexual request. Nah, ada. Oh ya? Ada lah. Ada. Ya emang mau hire lo untuk doing something. Ini gue bukan so cantik ya, gue takutnya tadi pas di briefing, Kak apa gue nggak so cantik ntar bilang gitu. Tapi ceritanya emang ada. Ada ceritanya? Ada. Ya nggak masalah. Gue pengen tahu. Ceritanya itu tuh kan. Ini namanya fetish orang beda-beda ya. Iya benar. Kita nggak pernah tahu fetish orang beda-beda, kan muka aja mirip semua gara-gara dioperasi samaan. Fetish orang beda-beda. Nah, gue sering banget tuh biasanya yang kagak kelihatan sama sekali. Yang kagak kelihatan sama sekali di depan orang tuh, ih najis bencong gitu. Tiba-tiba di belakang nyuruh siapa begitu, ngabarin. Kan gue yang gedek banget kan, gedek banget gue di tingkat posisi. Cuman yang cerita lebih gue pengen ceritain malah bukan itunya. Gue ada waktu itu pelecehan seksual. What? Kan lagi marak banget kan. Yes. Nggak tahu. Let's say gue yang sensitif deh. Bukan pelecehan seksual. Oke. Gue yang sensitif. I just wanna know your story, Vel.
Jadi waktu itu gue lagi kelar MC. Kelar MC banget. Baju gue emang lumayan rada kebuka. seksi waktu itu, rada kebuka segala macam. Gue turun nih. Kan orang artis nggak tahu siapa segala macam. Pokoknya kalau ada bentukan aneh dikit diajak foto. Iya. Akhirnya banyak foto yang sama gue nih. Banyak foto sama gue segala macam. Ya ibu-ibu, mbak-mbak segala macam, ngerangkul segala macam. Ada satu emas-emas, dia punya rombongan banyak. Bajunya tuh mempresentasikan bahwa dia tuh memang orang kantoran, orang pintar, orang segala macam, orang yang berpengaruh lah intinya gitu. Terus tiba-tiba dia ngedeketin gue gitu, ngajak foto segala macam, udah foto segala macam, dia udah ngerangkul pinggang, tapi udahlah gitu kan, gue juga laki, ya udahlah gitu kan. Berasa foto futsal aja gitu. Iya, berasa foto futsal aja gitu kan. Ya, terus akhirnya dia ngajak selfie nih, teman-temannya tuh pada ngetawain gitu segala macam, yang kayak cie gitu kan. Gue udah tahu ini jadi banyolan sebenarnya, cuman ya udahlah. Akhirnya dia minta selfie segala macam, tuk dia langsung nyipok ujung bibir gue di sini. Ya gila nggak sih? Serius lo? Iya. Akhirnya refleks gue, Rafaelnya keluar deh di situ. Gue nggak haheho segala macam. Gue langsung copot heels, langsung gebuk tuh. Akhirnya perkara ke polisi gue. Oh iya? Gebuk-gebukan. Oh jadi Jadi begini gue gebuk-gebukan. Dan begini ke polisi? Iya. Gue iya maksudnya perempuan segala macam. Tapi jangan lupa gue laki gitu kan. Iya. Nggak setiap drag queen tuh demen sama laki dibegituin. Oke. Karena banyak stigma yang ada tuh. Kalau di show-show segala macam tuh drag queen tuh pasti yang geleot-geleot ke laki-laki, narik-narik cowok segala macam gitu. Ada yang kayak gitu. Ada yang kayak gitu. Tapi ada juga yang nggak kayak gitu. Ada juga yang nggak mau digituin. Dan lu in that part gitu. Maksud gue in that part gitu. Karena lu merasa ini adalah kesenian lo, terus ternyata demand-nya gede, dan lu bisa cari duit dari situ, so why not? Terus gue juga, maksudnya kalau banyak orang yang terus-terusan melakukan itu dan kita diamin aja, berarti kita memperbolehkan hal itu gitu loh sebenarnya. Dan gue cuman pengen nge-educate orang-orang di sekitar gue dulu kalau seandainya nggak setiap drag queen tuh bisa lo gituin. What you gonna say to sama anak lo nanti? Karena lo pernah, karena ini ya gue nggak menyalahkan ya. Cuman di negara kita ini masih belum banyak yang bisa menerima drag queen. I'm not saying ini boleh atau tidak boleh, ini benar atau tidak benar, tapi suatu hari nanti dia ngeliat lo di YouTube atau di sosial media lo sosial media lo fotonya lo campur. Okay. Gue campur. So, what you gonna explain to your kids? Udah ada plan kesana belum? Iya ada. Okay. Orang bilang lu pengen nikah nggak? Pengen lah. Siapa yang nggak punya keturunan? Siapa yang nggak pengen punya keturunan? Siapa yang pengen sendirian nanti? Cuman kalaupun memang seandainya nanti anak gue nonton nih, bokapnya begini segala macam. Ya yang pertama gue yakin ketika anak gue lahir nanti peradaban dunia udah makin canggih dan orang-orang udah makin mengerti segala macam. Cuman whatever it comes to your life, I just want to say sorry for everything. Yeah, this is how I survive right now gitu. Ya gitu. I hope you understand it. Yeah. Pokoknya for the sake of living. Yeah. Okay. From the bottom of my heart, I gonna say sorry for everything. Kalaupun ini ternyata nantinya itu bakal memalu-malukan lo segala macam. Di bahan bulian segala macam. Jejak digital kan nggak akan pernah bisa hilang. Iya. Gue cuma pengen bilang ya gini cara gue survive. Gini cara papa survive nanti nak gitu. Ini cara mama. Papa survive. Papa. Gini bahasa. Gini cara papa survive nanti nak. Keren, bijak. Tapi nggak pakai baju ini ya. Iya. Oke, kalau ngomongin belanja, Vel, lu belanja baju cewek, lu fitting baju cewek, pernah dilihat aneh nggak sama Mbak Giordanonya gitu? Nah, maksud gue sama yang ngelayanin lo di toko. Pernah lah. Sebenarnya kalau mbak-mbaknya mungkin udah nggak heran lagi ya. Udah karena lu biasa di situ. Cuman kalau orang-orangnya yang sama-sama belanja segala macam. Di lu ngapain ngambil kulot, lu ngapain ngambil dress gitu, ngapain lu ngambil tank top segala macam. Yang lucunya lagi, gue ngambil barang-barang perempuan itu fittingnya di fitting cowok. Iya, fittingnya di fitting cowok dong. Tetep, kan? Ya kali lu di fitting cewek. Iya kan, gitu. Jadi orang pada nengok-nengok segala macam. Terus kan gue sering nanya sama teman gue nih, ntar gue keluar dari room, bagus kagak ini segala macam. Orang-orang pada ngeliat. Tapi dengan pembawaan lu yang Rafael aja gitu. Iya, bawa Rafael. Ini bagus nggak gitu maksud gue? Bagus nggak nih segala macamnya. Oke gitu. Dan teman-teman gue tuh kagak ada yang ya ada, cuman yang deket akrab banget sama gue tuh lately tuh lagi pada yang bener-bener cowok-cowok banget gitu loh. Jadi dan cowok-cowok itu pada ngiring-ngiringin gue beli dress gitu. Oh ya? Iya. Oke. Iya, jadi kayak lucu aja ngeliatnya. Lu beli makeup mahal kan? Iyalah.
Lu spending karena itu modal lu. Modalnya di situ. Oke. Berapa sih Vel kira-kira? Buat make up, buat baju, buat sepatu perempuan. Buat make up, buat baju, buat si sepatu. Monyong ini kalau udah pakai sepatu perempuan kakinya cantik banget loh. Iya benar. Iya. Kalau berapanya, gue nggak hitung berapanya segala macam. Average-nya berapa kira-kira? Tapi ya lumayan juga bikin lu sakit mules gitu. Kayak lu harus udah kebeli nih, lu harus jadi banci kayak 3-4 kali lagi deh gitu. Barang cewek malah semua Sur. Mau nanya dong. Apa? Maaf banget. Iya, nggak apa-apa. Kalau pakai pakaian ini, kalau ke toilet apa? Maaf banget, ingin tahu aja sih. Toilet cowok lah. Ya maksudnya kalau lagi pakaian itu cowok-cowok kaget nggak tuh kalau dalam toilet rame gitu? Ya maksud gua gini, lu kan pakai dress pendek nih. Nah, Nggak mungkin dong lu buka dari atas kan? Oh iya benar. Pasti dinaikin, iya gitu kan? iya. Ya gue nggak tahu. Gimana? Tapi bener nih ya, Bang itu siapa Boni, namanya? Boni. Bang Boni. Gue pernah waktu itu sering banget gue masuk ke toilet cowok, gue lagi dandan kayak gini, karena gue tetap menghargai privasi perempuan. Jadi gue nggak mau masuk perempuan, masuk tetap di cowok segala macam. Gue masuk sama temen gue segala macam yang cowok, ada cowok baru keluar dari toilet, yang dari bilik-bilik kamar mandinya itu segala macam. Terus dia langsung kaget, apa gue salah ya, dia bilang gitu. Nggak, bener, gue yang salah, gue bilang kayak gitu, gue yang salah, tapi nggak apa-apa, gue lagi pengen di sini, gue bilang. Oh gitu. Gue bilang begitu, terus dia langsung kayak, hah? Kenapa ini gue salah gimana gitu? Hampir itu ngecek 2 kali, yang itu ini palang perempuan apa laki ya? Iya benar. Karena ada banyak yang suka bikin bingung soalnya. Tinggal tulis pria wanita susah amat sih. Kadang-kadang digambar-gambar aneh-aneh gitu. Iya digambar-gambar Iya, aneh-aneh, so estetik bikin orang salah pipis aja lu. Sebel banget gue. Flashback dikit tentang mantan lo sekarang. Iya. Lo ketemu dia udah jadi drag queen apa? Udah lah ya? Belum lah. Gua sama dia tuh dari SMP. Oh ya? Sama yang tadi kan? Sama yang tadi? Sama yang tadi, dari SMP. Berarti dia ngikutin setiap step lo untuk jadi drag queen dan Every single step of my life. termasuk ngajarin lo dandan dan segala Termasuk ngajarin gue dandan. Dan yang milih outfit hari ini, juga dia. Oh ya? Gue semalam tuh dari kosan dia dulu. Kayak dia bantu nge-packing segala macam gitu. Oh gitu? Iya. Even tuh kita sekarang udah jadi temen ya. Udah jadi temen. Putus juga gak lama-lama banget sih baru. Oh, Gitu. baru banget. Baru banget. Oke, kalau bapak gua nonton, lo mau bilang apa? Bapak gua juga nonton, Bon. Bapak lu, oh iya. Ya bapak gua juga Oh, nonton. iya. Maksudnya bapak gua nggak boleh nonton Talkport. Iya. boleh ya. Tapi gue ngerasa feeling oke sih sama bapak lu. Si akrab tiba-tiba anjir ketemu belum udah akrab. Oke, berarti dia setuju-setuju aja sama profesi lo untuk jadi drag queen. Iya. Karena gue juga setuju-setuju aja dia mau. Kita tuh kalau lu udah ketemu sama soulmate, nggak sih? Maksudnya kan lu pasti bisa ngelakuin Santai apa aja. aja Ketika lu udah bisa jadi diri lu sendiri, udah soulmate nih gitu. You feel supported by Bener, banget. Oke. Makanya kayak ketika orang tua udah ACC, pacar udah ACC, inner circle udah ACC, lu ngapain mikirin orang gitu? Udahlah. Berarti nggak usah dipikirin orang. Nggak ada beban lagi gue sekarang. Di sosial media lu gimana? Sosial media gue juga ya udah Banyak yang paling orang yang tiba-tiba. nanya gini, Kak lu nggak belok kan? Kak lu normal kan? Emang kenapa? Maksudnya gue masih nggak juga mengenggakkan, nggak juga mengiyakan. Biar lu pada mikir aja gitu. Kalau dunia tuh nggak sesempit itu, Neng. Benar. Open mind itu penting. Bukan masalah benar atau salah, bukan masalah gimana cari nafkahnya. Tapi Rafael memilih untuk dapat jalan yang kayak gini, dia menikmati ini, keluarganya oke, sahabat-sahabatnya oke, pacarnya yang udah sekarang jadi mantan oke, so kenapa harus dengerin orang lain? Benar. Mungkin itu mentalitas yang harus dipunya sama orang-orang di luar sana kali ya. Kayak banyak orang-orang yang takut salah, termasuk gue sih, takut salah, harus memuaskan semua orang, harus pengen selalu iya itu. Kenapa Iya kan? gue menceramahi diri gue sendiri? Gue lagi main bikin-bikin. Nah iya. Nah, udah iya. ngeblank. Iya. Berarti Rafael tuh sebenarnya laki-laki tulen, dia punya pacar, dia anak mapala. It's just an art. Lu Just an art. bisa dibilang kayak gitu nggak? Iya. Ini seni. Ini seni. Karena di luar negeri sana, di Amerika banyak banget loh. Banyak banget. Bukan berarti dia belok, bukan berarti orientasi seksualnya jadi Gue pengen ngelurusin ya. Jadi orientasi seksual dan How you dress. How you dress itu tuh sesuatu yang berbeda jauh. Beda banget. Berbeda jauh. Ada orang yang mantep aja dandannya begini aja segala macam. Tiba-tiba
orientasi seksnya emang kemana gitu. Ada orang yang emang udah sejauh gue nih jalannya segala macam, tapi orientasi seksnya gimana gitu. Itu adalah dua hal yang berbeda sebenarnya, nggak bisa disamain. Ya, makanya itu harus dilurusin ya, bukan masalah orientasi seksual. Kayak Boni juga, ini dia orientasi seksualnya dia lebih ke over. Pengenan orangnya, pengenan bang. Pengenan orangnya ya. Terima kasih banyak buat hari ini, Rafael. Good luck Thank you, for your thank you. everything. Mudah-mudahan bisa balik lagi sama mantan yang itu, sama soulmate-nya. Iya. Apapun yang lo lakukan, selama itu lu bekerja dengan baik, kenapa enggak? Terima kasih banyak. Respect untuk Rafael. Respect. Sampai ketemu lagi di Talkpad. Jangan lupa subscribe, jangan lupa share, jangan lupa komen yang banyak, biar nanti kita tetap gajian lagi sampai akhir bulan nanti. Sampai ketemu lagi, bye. Thank you.